Halo. Apa kabar pagi ini? Haleluya, luar biasa. Ini suaranya nggak begini bisa gitu kan? Suara ini juga kedengaran nggak ke belakang? Dengar ya? Yes. Tes satu, ya, salam semua sekali lagi. Saya mengatakan home sweet home. Saya sudah balik ke sini dari konferensi Papua. Jadi saya mau menyapa kita dengan salam Papua. Wow, 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 wow. Jadi saya tanya nih ke Pak Sekum di sana, Pak, apa nih maknanya? Kok sering kali orang kalau kita lagi berkumpul terus ada sesuatu, mereka langsung bilang, wow, 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 wow. Terus semuanya pada menyambut. Dia bilang itu ucapan yang tulus, yang senang gitu. Jadi setiap ada acara-acara yang persekutuan, pertemuan atau berkumpul begitu, mereka sering mengucapkan hal begitu. Puji Tuhan, kita sudah ada di Jakarta kembali. Memang ada 10 hari kami di sana, di Jayapura 5 hari, terus 4 hari di Sorong. Semuanya ini tentu ya karena tugas kita sebagai sinode di bawah sinode Kingmi, jadi konferensi 5 tahun ini sudah terlaksana dengan baik. Jadi pada saat kemarin itu sudah terpilih semua pengurus-pengurus sinode dari Klasis Jawa Sumatera. Ya, sedikit saya informasikan ada memang perubahan. Ketua 1 jadi penasehat di bidang pendidikan, Bapak Pendeta Dr. Adolf Bastian Butar-Butar. Dan selain itu ada dari untuk koordinator wilayah yang tadinya Ibu Esther sudah diganti dengan Bapak Pendeta Niko Nasaret. Dan sekretaris 2 tadinya Pak Pio diganti saya. Sebenarnya saya sudah bilang ke Pak Sekum, jangan Pak, saya sudah ketua klasis, saya kasih aja orang klasis. Ya, jangan Pak Ketua. Udah nggak apa-apa, Bapak aja. Enggak, ini orang klasis ini juga sekretaris saya di klasis Pak. Ya sudah, nanti aja Pak, Bapak aja dulu. Ya sudah, saya sudah hubungin Pak sekretaris klasis, Pak, ini begini-begini, Bapak siap ya? Ya, alternatif aja Pak Ketua, nggak apa-apa kata Pak sekretaris klasis. Karena kita maunya tadi semuanya ada di situ, paling nggak beberapa bagian. Karena saudaraku, sebelum kita masuk firman ini sedikit, karena kita di bawah sinode ini tentu perlu juga kita tahu. Karena bagaimanapun kita di Jawa Sumatera ini harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Untuk memajukan Kingmi ini kita harus bersatu ya di bawah klasis ini. Karena kalau dari sinode ya saya sudah tahulah gambaran seperti apa di sana. Dan bukan karena mereka tidak mau memperhatikan, tetapi kapasitas dan kualitas yang di sana memang ya seperti itu gitu. Makanya dari kemarin itu saya sebenarnya pengen ada beberapa banyak orang dari klasis kita yang masuk ada di dalam kepengurusan itu, tapi karena jarak kita. Dan hal yang pertama itu ketua umumnya itu memang seharusnya ya kalau kita mau maju memang benar-benar harus orang dari Jawa Sumatera ini gitu ya. Ya karena tapi yang menghalangi kalau bukan ketua umum dari sana, ada beberapa yang berhubungan dengan pemerintah sana, ya harus memang ketua umumnya di sana gitu. Sama salah satu halnya ada beberapa dana otsus gitu ya, ada dana otsus otonomi khusus gitu. Itu ada juga ke sinode. Nah, itu harus orang-orang sana yang mengurus. Ya, semoga nanti kita berdoa kalau bisa ada dana yang keluar dari pemerintahan pusat sana ya kita bisa ya dibagi ke klasis lah Pak Sekum. Saya bilang Pak Sekum, kalau keluar dana yang dari dari pemerintah yang nilainya sekian M gitu, ya bagi klasis Pak untuk perkembangan klasis. Kalau nggak nanti kan dimanapun kita mau mengembangkan, apalagi Jawa Sumatera sekarang persaingannya wah luar biasa.
Bapak harus perhatikan. Oh iya Pak, nanti makanya kita mau urus ini gitu. Ya, kita berdoalah supaya bisa seperti itu. Baik saudara yang dikasihi Tuhan, itu sekilas untuk Sinode Kingmi, konferensi yang sudah berjalan dengan baik. Walaupun ya secara kepesertaan harusnya dari Kalimantan, dari Sulawesi itu tidak datang. Jadi kita hanya dari Jawa Sumatera aja 2 orang yang mewakili. Dan yang kebanyakan di sana dari Wamena ya, bukan dari Jayapuranya. Baik saudara yang dikasihi Tuhan, saya ada di sini ini bukan sebenarnya jadwal saya, tetapi jadwalnya dari Kingmi Bethlehem, Pak Jido. Tapi Pak Jido ya, pendeta di Kingmi Bethlehem, dia berhalangan dan digantinya harusnya Ibu Rini pun berhalangan. Jadi Ibu Pendeta, Ibu Gembala, Ibu Pendeta Novita telepon ke Pak Niko nggak bisa. Akhirnya ya benteng terakhir ketua klasisnya lah yang ditelepon gitu. Mau tidak mau harus mau gitu ya. Ya, jadi puji Tuhan, itu artinya kita dalam satu payung, sehingga kalau ada hal yang bisa kita saling mengisi ya kita isi. Hari ini temanya kita itu mengenai kerendahan hati dan pelayanan. Kalau tadi saya lihat tema di harus schedule itu sebenarnya keselamatan besar itu ya Pak ya. Ya, tapi minta maaf ini karena dadakan, jadi tema yang saya bawakan itu kerendahan hati dan pelayanan. Kita baca di firman Tuhan Filipi 2 ayat 1 sampai 6. Filipi 2 ayat 1 sampai 6, saya baca ayat pertama, Bapak Ibu nanti ayat kedua kita gantian sampai nanti ayat kelima kita sama-sama, ayat ke-6 kita sama-sama. Filipi 2 ayat 1 dikatakan demikian oleh firman Tuhan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Silakan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Sama-sama. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sama-sama kita katakan amin. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, surat Paulus di Filipi ini mengenai kerendahan hati, atau perikopnya kalau LI menuliskan nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Karena patron kita, role model kita adalah Kristus. Amin. Hanya Dia yang menjadi pedoman kita. Jadi kerendahan hati ini adalah sikap kita untuk menempatkan ya kepentingan orang lain di atas kepentingan kita. Tetapi banyak sekarang bahwa kepentingan kita utamakan daripada kepentingan orang lain, dan itu umum. Saya dulu makan kenyang, baru saya kasih kamu makan. Nah, tetapi hari ini kita diajar untuk kerendahan hati supaya kita juga memperhatikan kepentingan orang lain. Kalau kita lihat surat Paulus ini di Filipi ini, dia ada 4 pasal. Pasal 1 sampai 4, setiap pasal ada satu ayat yang mungkin bisa itu menjadi ayat kunci yang kita bisa pegang. Kalau kita baca ayat sebelumnya, pasal sebelumnya, pasal 1 ayatnya yang ke-21, inilah satu ayat kunci. Bagiku hidup adalah Kristus, mati keuntungan. Sejauh mana kita bisa mengatakan seperti Paulus ini mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Saya
baru kemarin semalam itu sharing firman bersama alumni kami SMA. Kami setiap akhir bulan itu ada sharing firman melalui Zoom untuk alumni SMA dulu. Jadi udah di seluruh Indonesia lah. Tapi salah satu yang kita lagi bicarakan itu mengenai kematian ini. Ada salah satu dari teman kami di sana, kalau kita ngomong kematian, dia udah langsung tutup. Sudah gak usah ngomongin kematian. Dia langsung takut. Nah, tapi bagaimana kalau kita memaknai apa yang dikatakan oleh Paulus ini, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Saya bilang ke teman-teman saya, inilah yang harus kita capai di dalam iman kita, pengenalan kita akan Tuhan. Kalau kita sudah sampai pada tingkat ini, maka apapun yang kita bicarakan mengenai kematian itu tidak akan menakutkan. Di pasal 2-nya kalau kita lihat, ya, ada satu ayat kunci yang bisa kita pegang di situ di ayat 5-nya. Hendaklah kamu menaruh, yang kita baca tadi di ayat 5-nya, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Artinya bahwa Kristus adalah pikiran dan perasaan setiap orang percaya. Kalau kita punya pikiran dan perasaan di dalam Kristus, maka kita akan punya pikiran dan perasaan yang sama. Semuanya bermuara kepada Kristus. Itu akan mempersatukan kita. Kalau kita lihat pasal 3-nya sedikit supaya kita dapat gambaran Filipi ini, kita bisa lihat di ayat 10-nya. Yang kukehendaki ialah mengenal Kristus. Paulus luar biasa. Kalau tadi dia bilang di ayat 1, di pasal 1-nya, hidup bagiku hidup adalah Kristus. Sekarang yang kukehendaki ialah mengenal Kristus. Kehidupan orang percaya harus seperti ini. Yang paling kita kehendaki adalah mengenal Kristus itu dengan benar. Mungkin kita bisa bilang, saya sudah mengenal Yesus sejak saya menjadi orang Kristen. Tapi belum tentu kita benar-benar mengenal Dia. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini sangat penting sekali bagi kehidupan kerohanian kita. Di pasal 4-nya ada satu ayat di ayat 13, bahwa Dia yang memberikan kekuatan kepada aku. Jadi lengkap semua. Paulus menceritakan di dalam Filipi ini. Hidup kita di dalam Kristus, kita ingin mengenal Kristus, pikiran kita di dalam Kristus, kekuatan kita di dalam Kristus. Lengkap. Apalagi yang kita takutkan? Nah, saudara, setiap kita ini merupakan komunitas, bagian dari komunitas. Baik itu komunitas gereja, baik itu komunitas keluarga, baik itu komunitas masyarakat. Tidak ada satupun orang yang tidak butuh komunitas. Karena tidak ada yang Superman. Kita perlu orang lain. Sehingga di dalam komunitas ini, kekuatan dari komunitas orang percaya terletak pada kesatuan kita. Tadi awal sudah saya bilang, kita di bawah Klasis Dasuma ini harus bersatu untuk bisa maju. Komunitas orang percaya juga kekuatannya itu di dalam kesatuan. Kesatuan hati, kesatuan pikiran, kesatuan jiwa kita, dan juga kesatuan tujuan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kesatuan ini tidak kita miliki, maka kehidupan orang percaya dalam bahaya. Tidak bisa kita berjalan sendiri. Tidak kuat kita dengan kekuatan kita sendiri. Harus ada persekutuan. Paulus melihat dia di Filipi ini, dia melihat bahwa di jemaat Filipi ada potensi mengoyakkan kesatuan jemaat di sana. Apa yang bisa mengoyakkan kesatuan jemaat di Filipi? Di sana sudah mulai ada sikap yang mementingkan diri sendiri. Kalau terjadi itu di dalam satu komunitas, maka komunitas itu pasti lambat laun akan terkoyak, akan berantakan. Makanya ini sangat-sangat penting sekali supaya kita dimanapun kita berada jangan mementingkan diri sendiri. Kalau kita mementingkan diri sendiri, orang yang seperti itu, ya, itu biasanya sulit untuk bekerja sama. Dengan siapapun dia sulit bekerja sama, karena dia mau mementingkan dirinya sendiri.
Sementara di dalam satu komunitas itu banyak kepentingan di situ. Di dalam gereja juga, saudara yang dikasih Tuhan, kerohanian kita masing-masing ini berbeda-beda. Pertumbuhan iman kita berbeda-beda. Perlu adanya mementingkan orang lain terlebih dahulu dari kita. Jangan mementingkan diri sendiri. Makanya saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada ayat firman yang kita baca, kita diajar untuk menaruh pikiran dan perasaan di dalam Kristus. Kita menyadari bahwa segala tindakan, perbuatan, dan keputusan kita di dalam kehidupan kita itu didominasi oleh pikiran. Makanya saya ada baca di media sosial, sakit dan sehat itu tergantung pikiran, katanya. Karena itu memang mendominasi kehidupan kita. Cara kita itu didominasi oleh pikiran kita. Nah, sekarang bagaimana kita melayani dengan kerendahan hati? Bagaimana kerendahan hati ini dan pelayanan? Hal yang pertama, saudara, kita mau tidak mau harus punya pikiran Kristus. Ya, harus punya pikiran Kristus. Kalau kita baca di ayat 1 dan 2 tadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Hendaklah kamu dalam satu kasih, sepikiran, sehati sepikiran. Ini yang dianjurkan, yang diarahkan, yang diajarkan oleh Paulus. Karena dia tahu kalau tidak sehati sepikiran, maka bagaimanapun jemaat ini akan bubar. Tapi pikiran dan hati itu bukan pikiran dan hati masing-masing. Pikiran dan hati di dalam Kristus Yesus. Amin. Itu. Nah, ini yang penting. Karena sifat pikiran Kristus itu apa? Sifatnya itu suka damai. Pikiran Kristus tidak pernah mau ribut-ribut. Walaupun dia dihina, diapain oleh ahli-ahli Taurat, dia tidak mau ribut. Dia suka damai. Itulah pikiran Kristus. Dia suka merendahkan diri. Kita baca tadi bagaimana dia walaupun menurut gambar rupa Allah, ya, walaupun dia Allah, dia merendahkan diri. Nah, kita di dalam kehidupan kita, baik di dalam sosial dengan masyarakat, di dalam pekerjaan kita, apakah kita mau merendahkan diri? Jangan-jangan, ya kalau seorang orang kantoran, dia tentu ada levelingnya, ada jabatan-jabatan. Ya, mulai dari staff, supervisor, assistant manager, manager, general manager, direktur, presiden direktur, gitu ya. Ini ada jenjang-jenjang jabatannya. Nah, ini sangat susah sekali. Kalau dia sudah menjadi presiden direktur, dia sangat susah sekali untuk bisa berhubungan dengan bagian staf. Nah, ini di dalam kehidupan kita, di orang percaya itu tidak seperti itu. Yesus itu adalah Allah. Yesus adalah Tuhan, pencipta langit dan bumi. Dia datang menjadi manusia. Dia mau menjadi hamba. Itu merendahkan diri, bukan merendahkan diri aja, udah tengkurap namanya. Ya, udah paling rendah sekali. Dia yang menciptakan Anda dan saya, tapi dia mau dihina. Dia mau manusia yang dia ciptakan itu meludahi dia. Ini kan luar biasa ini. Kita apakah bisa meniru sedikit aja dari itu? Di dalam kehidupan sosial kita, di dalam kehidupan kerohanian kita, di dalam kita berhubungan, baik dimanapun kita ditempatkan, di gereja, di perusahaan, dimanapun, apakah kita bisa meniru Kristus? Nah, ini sangat penting sekali, saudaraku. Makanya kita harus punya pikiran Kristus. Karena kalau kita punya pikiran Kristus, semua itu mampu kita lakukan. Karena di luar Kristus, kita memang tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya Yohanes 15 ayat 5 mengatakan demikian. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak.
sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini sudah jelas dikatakan oleh Yesus. Di luar Dia kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Kristus pekerjaanmu akan sia-sia. Di luar Kristus itu usahamu tidak berguna. Di luar Kristus jerih payahmu tidak diperhitungkan. Sia-sia semua. Tapi mungkin kita bilang, ada banyak orang saya lihat di luar Kristus itu dia gemuk-gemuk aja kok, sehat-sehat aja kok, hidupnya senang kok. Benar. Makanya dikatakan di situ itu hanya kehidupan yang bisa dinikmati sesaat. Tapi ancaman hukuman udah tersedia bagi mereka. Menikmati sesaat itu bukan 1 bulan, bukan 2 bulan. Bisa saja mereka menikmati itu selama hidup mereka. Bagi Tuhan hidup kita ini hanya sesaat. 80 tahun itu hanya sesaat, saudara. Setelah itu ada yang namanya kehidupan kekal. Buah dari hidup kita sekarang ini akan dilihat nanti. Buahnya itu kekal di mana? Apakah saudara kekal di tempat di mana Yesus ada? Karena saudara mengikuti kehidupan di dunia ini sesuai dengan kehidupan Kristus, pikiran saudara sesuai dengan pikiran Kristus, sehingga di mana Kristus ada, kita ada di sana. Atau apakah saudara kekal di satu tempat lagi yang jauh dari Tuhan, yang disiksa selama-lamanya karena saudara menikmati hidup di dunia ini sesuai dengan kehendak daging saudara, sesuai dengan keinginan saudara, sesuai dengan hawa nafsu saudara, sehingga kekekalan itu menunggu saudara di tempat yang sudah disediakan untuk disiksa selamanya. Ini sangat-sangat berbahaya, saudara. Jangan kita berpikir saya hebat hari ini. Ya, boleh aja dunia bilang saudara hebat, tetapi hukuman sudah tersedia bagi kita yang merasa tidak butuh Kristus. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang ini tahun-tahun politik, ya. Saya juga kadang gemes-gemes juga kadang kita hamba-hamba Tuhan ini, ya, melihat orang-orang yang berpolitik ini. Makanya kadang saya baca juga postingan Pak Gembala di sini, begini, oh iya, ini memang sebenarnya kadang kita mau bersuara seperti itu, tapi kita takut juga jangan sampai terpengaruh oleh politik, begitu. Tapi memang kita perlu juga menyarankan, jangan orang itu kadang ya memilih hanya karena emosi saja gitu, tetapi kedepannya tidak dipikirkan. Ya, makanya kita ini sebagai anak-anak Tuhan, kita harus kuat berdoa. Ya, kita harus kuat berdoa supaya apapun yang terjadi nanti di dalam kita bernegara ini, ya, itu tetap Tuhan menyertai dan Tuhan memberikan terus kekuatan bagi kita. Dan yang kita harapkan juga, Tuhan juga memilih pemimpin-pemimpin yang memang takut akan Tuhan, yang memang mementingkan masyarakat atau rakyatnya gitu, yang membawa negara kita ini untuk bisa lebih maju lagi. Nah, itu sedikit berpolitik. Nah, jadi saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang saudara nikmati di luar Kristus itu akan membawa kebinasaan, itu sudah pasti. Nikmat sesaat itu tidak ada gunanya, ya, karena itu pasti akan dihukum kekal. Kalau Matius 16 ayat 26 mengatakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawa? Apa gunanya kita memiliki seluruh dunia? Ini kan luar biasa. Makanya pada saat Yesus dicobai oleh iblis, iblis bilang, lihatlah kegemerlapan dunia ini. Ini semua atas kuasa saya. Kalau kau menyembah saya berikan kepadamu. Ya, Yesus tidak tertarik dengan kehidupan dunia ini. Nah, pikiran-pikiran seperti itulah yang harus kita tiru. Kita pun jangan nanti ditawarkan sesuatu yang menggiurkan, ya, tetapi itu tidak sesuai dengan pikiran Kristus, kita langsung tangkap. Kita harus memikirkan seperti apa pikiran Kristus, bagaimana sifat Kristus, itu yang harus kita lakukan dan itu yang harus kita tiru.
Kita harus menjaga pikiran kita agar terus bersekutu dengan Kristus. Bagaimana menjaga pikiran kita supaya bersekutu dengan Kristus? Alkitab sudah mengajarkan kita cara berpikir. Filipi 4 ayat 8 itu jelas. Apa yang harus kita pikirkan? Dibilang semua yang benar. Pikirkanlah semua yang benar. Sejauh mana yang benar tidak ada batasnya saudara bisa berpikir. Jangan menghayal yang tidak benar. Ini kadang menghayal yang tidak benar itu lagi dikembangkan terus kan. Tapi selama itu hal yang benar, pikirkanlah sejauh manapun Anda bisa berpikir. Semua yang mulia, semua yang adil. Kalau hal-hal yang adil kita pikirkan, apakah tidak membawa damai bagi kita? Pasti membawa damai. Semua yang suci, itu, ya. Ini anak-anak mahasiswa ini, pikiran harus dijaga ya. Ini masa perkembangan, masa pertumbuhan, ya. Harus pikiran itu pikiran yang suci. Godaan pasti ada, tidak ada manusia yang tidak digoda. Tapi Firman sudah membuat tembok, membuat batas supaya kita bisa mengolah atau mengatur pikiran kita dalam batas-batas sesuai dengan firman itu. Maka pikirkanlah semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Cara berpikir kita harus seperti itu. Nah, inilah pikiran Kristus, ya, apa yang dikehendaki Kristus. Hal yang kedua, saudaraku, kerendahan hati dan pelayanan ini kita harus melayani dengan kasih. Kalau di ayat 1 dan 2 tadi dibilang situ ada penghiburan kasih, ada kasih mesra, ada belas kasihan. Sehati sepikir dalam kasih, semua mengenai kasih, kasih, kasih. Kenapa begitu penting kasih itu? Karena kalau kita lihat dari awal adanya kitab kita ini, perjanjian lama sampai perjanjian baru ini, semua itu berintikan kasih di dalam Kristus. Ya, ini semua tentang kasih. Karena kasih membuat kita juga hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Makanya kalau saudara ingat pada saat Yesus dicobai oleh ahli Taurat, diuji oleh ahli Taurat, ya, menanyakan, apa yang kuperbuat guru agar aku memperoleh kehidupan kekal? Apa kata Yesus? Apa yang kau baca di hukum Tauratmu? Maka orang itu mengatakan di Lukas 10 ayat 27 sampai 28 dikatakan oleh orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini yang dikatakan oleh ahli Taurat kepada Tuhan Yesus. Maka Yesus bilang, jawabmu itu benar, lakukanlah itu. Jangan hanya baca saja dan tahu saja. Kalau kita baca dan tahu, ya banyak pengetahuan ini ya. Ya makanya nih, kalau udah sekolah teologi nanti S1, S2, S3, jangan hanya pengetahuan saja. Ya, kalian sesuai dengan level nama gelar itu harus seperti itu. Kalau Anda sudah S1, sebatas mana kehidupan seorang S1 di dalam berteologi. Kalau Anda sudah S2, sebatas mana kehidupan orang yang sudah S2 berteologi. Kalau udah S3 demikian juga. Jangan sampai Anda S2 tetapi kehidupan Anda seperti orang yang masih kuliah. Nah, ini salah. Makanya ingat adik-adik, jangan mengejar gelar. Jangan terlalu haus akan gelar. Gelar itu adalah akibat dari kita mencari Tuhan melalui teologi. Itu gelar diberikan supaya kita tahu, oh saya sudah susah payah ini mendapat gelar ini. Penting untuk belajar, tetapi lebih penting lagi pengenalanmu akan Tuhan. Amin. Tapi kalau kamu tidak belajar, kamu tidak akan kenal Tuhan. Nah itu. Nah, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, begitulah pentingnya kasih ini. Makanya kita harus melayani dengan kasih. Melayani ini ingat, jangan pikir anak kuliah, oh kami bukan pelayan, oh salah. Setiap orang yang mengaku Yesus Tuhan dan menerima sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia adalah pelayan. Melayani bukan berarti harus di atas mimbar saja. Melayani sesama di komunitas tadi,
Ya, anak-anak asrama saling melayani di asrama, jangan ribut, jangan lagi jontok-jontokan atau jangan lagi iri-irian. Karena asrama tahu sendiri ya, banyak mungkin kekurangan di sana. Ya, kehidupan asrama itulah yang membentuk saudara untuk bisa nanti benar-benar kuat di dalam kerohanian, kuat di dalam pengenalan akan Tuhan. Lebih baik lulus atau keluar dari asrama. Nanti bisa saudara bandingkan. Orang yang tidak tinggal di asrama dengan orang yang tinggal di asrama, itu pasti lebih tough, lebih kuat orang-orang yang di asrama. Karena di situ dibentuk di drill. Ya, Pak Kepala Asrama ya. Pak Paulus kah Kepala Asrama? Pembina. Oh, pembina. Ya, Pak Pembina. Itu udah ubanan mikirin kalian itu. Iya. Makanya harus taat sama pembinanya ya. Haleluya, puji Tuhan. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus bersatu dalam Kristus. Kesatuan dalam Kristus ini meliputi beberapa hal. Ya. Jadi kesatuan ini pertama itu kesehatian. Orang Kristen seharusnya memiliki arah hati yang sama. Arah hati kita harus kepada Yesus Kristus. Dalam segala sesuatu memuliakan dan menyenangkan Tuhan. Itulah kesatuan kesehatian. Hal yang kedua, kita harus kesatuan dalam pikiran, sepikir. Ya, pikiran harus dikuasai oleh kebenaran yang sama. Pikiran kita ini harus dikuasai oleh firman, karena itulah kebenaran yang sama. Kalau kita sama-sama arahnya kepada firman, maka pikiran kita pun pasti akan sama. Karena sumbernya kita adalah satu, firman Tuhan. Hal yang ketiga, di dalam kesatuan ini juga kita harus satu kasih. Ya, satu kasih. Kristus mengasihi kita dan mempersatukan kita dengan Bapa yang di sorga, yang mana tadinya sudah terputus karena kasihnya begitu besar, sehingga Dia mempersatukan kita. Waktu kita mengasihi, itu berarti kita sedang membawa orang itu ke dalam kesatuan tubuh Kristus. Kalau saudara mengasihi seseorang, itu artinya saudara membawa dia di dalam kesatuan tubuh Kristus bersama-sama. Karena kita semua ini adalah tubuh Kristus. Ya, walaupun beda-beda punya talenta karunia, tetapi satu tubuh Kristus. Saling membutuhkan. Ya. Kalau Anda fungsinya sebagai tangan, ya kaki juga perlu tangan. Mata juga perlu tangan gitu. Nah, makanya kita harus saling membutuhkan, satu kasih ya. Tapi saudaraku, di dalam hal ini ada dua hal yang menghambat kesatuan dalam kasih Kristus ini. Apa yang menghambat? Yang sering terjadi di ayat 3 dan 4 tadi, itulah yang bisa menghambat kita, yaitu mencari kepentingan diri sendiri dan mencari puji-pujian yang sia-sia. Kalau kita sudah mulai mencari kepentingan diri sendiri dan mau kita supaya dipuji-puji orang, ini akan membubarkan yang tadinya harusnya menjadi kesatuan, maka akan tercerai-berai. Makanya saudaraku, hati-hati ya, hati-hati. Jadi untuk bisa kita mengatasi hal itu, yang kuncinya itu mengutamakan orang lain atau menganggap orang lain lebih utama daripada diri kita sendiri. Sehingga apa yang tadi membuat kita bisa terputus itu atau bercerai itu, kepentingan diri sendiri itu tidak akan terjadi. Nah, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal yang terakhir ya, dalam kerendahan dan pelayanan ini, hidup dengan bersyukur. 1 Tesalonika 5:18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur ini salah satu bentuk menunjukkan kerendahan hati kita. Kalau kita tidak pernah mengucap syukur, itu orang sombong, merasa kuat hebat sendiri. Tapi dengan kita mengucap syukur itu menunjukkan kerendahan hati. Ini adalah karakter yang harus kita cerminkan dalam setiap aspek pekerjaan kita, dalam setiap aspek dimanapun kita berada. Melayani dengan tulus, dilakukan tanpa pamrih, dilakukan tanpa mengharapkan penghargaan, dilakukan juga tanpa mengharapkan puji-pujian. Kita harus melayani dengan itu. Kalau kita punya pelayanan yang tulus, ini akan menjadi gaya hidup kita nanti. Ya, jadi kalau kita punya gaya hidup
dari kebiasaan tadi kita mengucap syukur itu, maka dengan demikian kita akan memperoleh yang namanya kasih dari Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yohanes Pembaptis mengajarkan bagaimana cara hidup berkenan bagi Tuhan dengan bersyukur. Pada saat Yohanes Pembaptis itu mengatakan kepada orang, ada orang bertanya kepada dia, jika demikian apakah yang harus kuperbuat? Maka jawab Yohanes Pembaptis, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membagikannya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Ini cara hidup yang bersyukur. Apa yang kita miliki itu bukan milik kita sendiri. Berbagilah. Kalau Yohanes Pembaptis ini bilang siapa yang punya 2 helai, dia tidak bilang siapa yang punya baju segudang, kasihlah 1-2 kepada yang tidak punya. Tidak. Dia bilang kalau kamu punya 2 saja, kalau ada saudaramu, ada orang yang membutuhkan yang tidak punya baju, kamu harus kasih 1. Ini tidak gampang, saudaraku. Ya, tidak gampang. Sementara kalau perpuluhan aja kan hitung-hitungan sekarang ya. Hitung-hitungan ini perpuluhan dari apa sih? Dari yang saya dapat sebulan semua, atau setelah potong pajak, atau setelah potong belanja, atau setelah apa nih? Itu aja kita hitung-hitungan gitu loh. Apalagi kalau 2 cuma baju kita, ada yang tidak punya, kita kasih 1. Waduh, berat sekali ini. Tapi inilah yang dimaui oleh Tuhan, supaya kita tahu bersyukur. Karena kalau kita pegang semua apa yang ada atau berkat yang pada kita itu, kita tidak tahu bersyukur karena kita berpikir oh itu dari hasil saya. Sehingga pada saat tertentu umpamanya saudara butuh apa langsung ada gitu. Nah, sehingga kita lupa bersyukur bahwa itu semuanya harusnya kita tahu bahwa itu semua dari Tuhan. Jadi saudara, kita tahu bahwa dunia ini akan selalu menggoda kita untuk melakukan dosa, melanggar kebenaran dengan berbagai cara. Sehingga kita kadang lupa. Kita lupa, dan lupa itu bisa menjadikan kita tamak. Maka Alkitab juga mengajarkan kita supaya terhindar dari tamak. Ya. Lukas 12 ayat 15 mengatakan, katanya, ini kata Yesus kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, ingat nih, walaupun kamu berlimpah-limpah harta, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaannya itu, maka jangan tamak. Ketamakan ini saudara, keinginan yang berlebihan untuk memiliki lebih banyak harta benda, kekayaan atau materi dalam hidup. Keinginan yang berlebihan. Kita tidak dilarang untuk kaya, tidak. Abraham sangat kaya diberkati Tuhan, tapi dia tidak tamak. Dia tetap merendahkan diri. Bagaimana dia datang ke suku Amori kalau nggak salah. Ya, dia minta tanah, dikasih udah, kamu kan hamba Tuhan udah ambil aja. Dia tidak mau. Waktu perang, dia dikasih semua yang hasil dari perang itu, dia bilang tidak, daripada nanti kamu pikir, kamu bilang karena kamu saya kaya. Enggak. Itu tidak tamak. Kalau dia tamak, dia ambilin itu semua. Dikasih gratis, oh mari gitu ya. Nah itu, makanya jangan suka yang gratis-gratis saudara. Ya. Amin. Karena firman mengatakan lebih baik memberi daripada menerima, meminta, gitu loh. Nah ini perlu kita praktekkan dalam kehidupan kita. Nah, ketamakan dapat membuat seseorang itu terobsesi dengan kekayaan duniawi dan menganggapnya sebagai prioritas utama dalam hidupnya. Inilah ketamakan itu. Jadi saudara, hati-hati dengan ketamakan, karena itu sering sekali menciptakan keserakahan. Kalau sudah kita serakah, kita akan lupa kepentingan orang lain sehingga mementingkan diri sendiri. Nah, makanya saudara yang dikasih Tuhan, akhir dari firman ini, maka mintalah kebijaksanaan dan kekuatan dari Tuhan. Amin. Dalam menjalani tugas-tugas kita sehari-hari, baik tugas kita sebagai pelayan Tuhan, baik tugas kita sebagai mahasiswa, mintalah kebijaksanaan dan kekuatan dari Tuhan. Dan semoga saudaraku yang dikasihi Tuhan,
kita selalu mampu menjadi teladan dalam kerendahan hati dan pelayanan bagi tempat kita, bagi masyarakat, bagi keluarga kita yang kita layani. Demikian firman Tuhan untuk pagi siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita kasih kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih